pemakmuran masjid ini langkah-langkahnya sangat jelas dan mudah. Kalau program apa Pak? Program utama takmir masjid sebenarnya mensolatkan orang hidup. Wah, untuk mensolatkan orang hidup itu ditempuh dengan begitu banyak cara yang sangat menguras berbagai hal, sumber daya untuk bisa membuat yang belum sholat menjadi sholat, yang belum rutin menjadi rutin, yang rutin menjadi rajin ke masjid, yang rajin ke masjid menjadi rutin ke masjid. Sesungguhnya sangat sederhana langkah-langkah manajemen masjid itu. Yang pertama pemetaan, yang kedua pelayanan, yang ketiga pemberdayaan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manajemen masjid adalah pemetaan. Sangat penting bagi sebuah masjid, sebuah mushola untuk memiliki peta dakwah dan data jamaah ini untuk menentukan bidang garap dan cakupan tanggung jawab dari dakwah yang akan dilangsungkan oleh masjid tersebut. Peta dakwah ini kalau di Jogokarian dilangsungkan apa yang disebut sebagai sensus jamaah. Sensus jamaah ini mendata sampai level yang BPS saja nggak berani mendata. Jadi kita bisa mendapatkan data bagaimana sebuah rumah terdiri atas siapa saja, bapak, ibu, bapaknya bekerja apa, aktivitas ibunya apa, anaknya sekolah di mana, umurnya berapa saja, bagaimana pendapatan dan pengeluaran di dalam rumah tangga itu, gitu ya. Potensi apa yang dimiliki oleh anggota-anggota keluarga itu. Kita juga sampai mendata pada bagian sudah sholat atau belum, sudah rutin berjamaah ke masjid atau belum. Ada yang tanya, masa data sensitif bisa dapat gitu ya? Data bapak sholat apa enggak itu gimana caranya? Petugas sensus kami bapak-bapak adalah anak-anak Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokarian. Jadi mereka mendata, sebagian datanya diambil dari temannya. Bertanyanya, bapakmu itu sholat enggak gitu. Nah, data itu nanti akan diverifikasi oleh level yang lebih tinggi, yaitu kakak-kakak mereka di remaja masjid Jogokarian. Jadi ada tahap pengumpulan data oleh anak-anak Hamas, ada tahap verifikasi data oleh anak-anak remaja masjid. Ini menjadikan data ini insya Allah cukup valid untuk dijadikan sebagai dasar menyusun berbagai macam program dan kebijakan masjid. Nah, untuk mensalatkan orang hidup ini kita dekati melalui berbagai pendekatan. Kita harus meneliti sebabnya, kenapa orang belum sholat. Ternyata ada yang belum sholat karena tidak bisa, sementara dia sendiri untuk belajar malu, apalagi ikut pengajian di masjid. Maka kita pernah mendatangkan program Ustadz masuk rumah. Jadi bukan orangnya yang kita minta belajar pesolatan ke masjid, tapi ada ustadz dari masjid yang kita kirim ke rumahnya untuk mengajari sholat sampai bisa. Masjid ini hendaknya ditujukan juga untuk menjadi layanan bagi umat. Layanan itu bisa dalam banyak sekali bentuk. Jadi melayani jaminan sosial tadi adalah salah satu fungsi masjid. Kemudian pelayanan dalam bentuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, masjid itu juga adalah pusat kesehatan. Kalau pusat pendidikan ini kami coba di Jogokarian dalam hal-hal yang sederhana Pak. Nggak harus menjadi sekolah formal. Tetapi bagaimana anak-anak kecil bisa nyaman belajar di masjid. Maghrib sampai Isya itu kegiatan anak-anak ngaji di masjid. Ba'da Isya itu belajar di masjid. Maka fasilitas untuk belajar disediakan. Komputer-komputer bebas akses bisa disediakan. Kita punya klinik dengan dokter praktek yang terverifikasi ahli pada bidangnya. Pelayanan yang berikutnya, masjid ini memberikan pelayanan-pelayanan yang memungkinkan untuk diselenggarakan. Kita ini menjaga, misalnya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan jangan sampai ada yang mengeluh. Karena Ramadan harusnya disambut dengan bahagia. Maka salah satu program Ramadan kita adalah satu. Kalau Bapak Ibu tindak Ramadanan ke Jogokarian akan ketemu 1.500 porsi
makan besar setiap hari gratis di masjid. Lalu kita berikan ada yang namanya subsidi sahur. Untuk du'afa ada subsidi sahur yang kita serahkan ke rumah-rumah. Dan program-program layanan yang sangat luas yang kita bisa berikan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah pemberdayaan. Jadi kunci manajemen masjid yang ketiga adalah pemberdayaan. Kita untuk pemberdayaan ini basicnya menggunakan satu visi 2005-2010 jamaah mandiri. 2010-2015 masjid mandiri, 2015-2020 masjid barokah. Pada gerakan jamaah mandiri, kita ini mensosialisasikan kepada jamaah tentang jumlah biaya tata laksana ibadah di masjid. Jadi anggaran masjid selama setahun, Bapak-bapak, kita bagi 52. Ketemu anggaran masjid per minggu, biaya masjid per minggu, biaya ibadah per minggu. Biaya ibadah per minggu kita bagi kapasitas tempat sholat, ketemu biaya ibadah per kapita per minggu. Inilah yang kita sosialisasikan kepada jamaah. Yaitu ya Bapak Ibu jamaah Masjid Jogokarian, jumlah biaya ibadah di masjid kita adalah Rp sekian per kapita per minggu. Maka kalau Bapak dan Ibu setiap pekan infak sebesar ini, Bapak dan Ibu adalah jamaah mandiri yang membiayai sendiri ibadahnya. Kalau Bapak dan Ibu infaknya setiap pekan lebih besar dari ini, berarti Bapak dan Ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain. Dengan begitu pahala orang yang beribadah itu menjadi pahala Bapak Ibu juga tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang ketiga, kalau Bapak dan Ibu infaknya kurang dari itu, maka berarti Bapak dan Ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain. Kemudian kita mengarah ke masjid mandiri waktu itu. Masjid mandiri berarti takmir berupaya menghadirkan sumber-sumber lain untuk membiayai operasional masjid, sementara yang dari jamaah kembali menjadi manfaat seutuhnya untuk jamaah. Maka masjidnya kemudian nyewakan menaranya untuk BTS ke provider telekomunikasi gitu ya. Maka masjidnya kemudian jualan merek. Jadi Ustadz Jazir merumuskan merek angkringan Jogja Jogokarian, dibeli oleh Pak Puspowardoyo. Nah setiap bulan beliau bayar royalti. Kita sediakan penginapan, ada 12 kamar yang bisa disewa, yang 3 haknya musafir yang tidak boleh dibayar, yang 12 ini berbayar, boleh ahlan wa sahlan. Jadi kita mengarah ke Masjid Barokah, Pak. Masjid Barokah itu semua yang dari jamaah kembali ke jamaah, yang dari masjid, bahkan ikhtiar-ikhtiar masjid juga bermanfaat bagi jamaah. Kita misalnya sejak 2005, Bapak Ibu sekalian, kita bikin namanya Pasar Sore Ramadan Jogokarian. Jadi ternyata efektif sekali untuk mendidik orang yang dari iseng-iseng jadi jualan serius. Ini membuka lapangan kerja yang luar biasa. Omsetnya kemarin dihitung miliaran rupiah selama sebulan ini di dalam Pasar Sore Ramadan ini. Pergerakan uangnya besar. Jadi ini pemberdayaan masyarakat. Selain program-program tentu saja kerjasama, program-program beasiswa, program-program riset dan lain sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara ringkas manajemen masjid yang kita praktekkan kecil-kecilan di Jogokarian adalah seperti ini, tentu saja tanpa melupakan hakikat utama dari program masjid tadi adalah untuk mensolatkan orang hidup.